Masjid Al-Aqsa ya ini, bait suci Kuil Sulaiman ya ini, terus gimana? Dan kalian nggak perlu bertengkar, itu hanya jalan saja, jalan kalian saja yang berbeda, cuman tujuan ya sama ini. Halo, selamat datang kembali di channel kami. Ini yang sedang memanas konflik di Timur Tengah ya, eskalasinya semakin membesar terkait konflik di Israel hingga saat ini kan belum selesai, dan mungkin semakin ramai saja setelah Iran membombardir kemarin itu sampai 300 rudal campur dengan drone dan lain-lain itu, dan mengenai salah satu fasilitas militernya Israel. Terus yang kemarin ini baru-baru ini cuman belum ada apa ya istilahnya, pengakuan dari Israel bahwa itu yang melakukan adalah pihak Israel, salah satu kota di Iran. Ini coba kita bincangin di versi lain ya, bukan versi politiknya. Oke lah, nanti kita bahasin politiknya, tapi kita saat ini mencoba ke sisi lain, yaitu yang ramai yang dibincangin kan persoalan pengorbanan sapi merah. Terus ada lagi yang masalah kuil Sulaiman itu, Haikal Sulaiman itu, yaitu di bawah Masjid Al-Aqsa itu menurut keyakinan orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel lokal itu bahwa di bawahnya itu ada kuil Sulaiman, dan mereka ingin membongkarnya. Jadi rumit itu loh di sana itu. Yang saya pelajari ketika saya belajar tentang Israel ini, memang bangsa yang biasa teraniaya gitu loh. Mulai dari zaman Babilonia, Persia, Asanid, terus era Romawi, Yunani, hingga era-era kekhalifahan Islam, termasuk era-era Bizantium, itu kan mereka selalu terpinggirkan, termarginalkan. Mungkin punya itu cerita terkait sapi merah itu, kok menarik kira-kira sapi merah itu dibincangnya nih. Terkait dengan rencana Yahudi ini kan beritanya, infonya ini kan mau mengadakan ritual sapi merah, ritual untuk penyucian. Tujuannya sebagai syarat untuk membangun kuil Sulaiman yang ketiga. Rencananya seperti itu. Nah, sapi merah ini disembelih tujuannya untuk mensucikan sebelum kuil Sulaiman itu dibangun. Dengan ritual itu kan sapi merah sebenarnya dibakar, dan abunya ini untuk mensucikan diri bagi bangsa Yahudi sebelum kuil Sulaiman itu dibangun, dimasuki atau dibangun kompleks Sulaiman. Nah, sebenarnya kan kuil Sulaiman itu kan menurut kepercayaan Yahudi itu kan berada di bawah Masjidil Aqsa kan begitu. Nah, sebenarnya bangsa Yahudi itu sampai saat ini itu dirinya itu tidak melarang dirinya untuk masuk ke kuil Sulaiman sebelum ritual sapi merah tadi. Nah, jadi untuk masuk di kuil Sulaiman sendiri itu harus suci, mensucikannya dengan abu dari sapi merah tadi. Sebenarnya sampai saat ini bangsa Yahudi itu nggak boleh masuk yang diklaim sebagai kuil Sulaiman yang berada di bawah Masjid Al-Aqsa tadi. Kalau umat Islam wudhu lah sapi merah, abu dari sapi merah itu sebagai tayamum lah. Kalau bagi umat Islam seperti itu. Kadang gini syarat untuk masuk di kuil Sulaiman tersebut. Sekte orang Yahudi kan rata-rata juga banyak yang puritan loh. Cuman antara sekte satu dengan kelompok yang lain itu juga berdebat. Ciri khas mereka kan cenderung tegar tengkuk tuh, keras kepala, dan satu kelompok dengan kelompok lainnya itu juga sama. Antar Yahudi ini juga saling berdebat itu loh. Sebenarnya ritual sapi merah ini sebenarnya juga banyak ditentang oleh para Robi Yahudi sendiri, karena dianggap sudah itu tidak relevan, karena karena zaman sekarang ini sudah dianggap korban dengan sapi merah itu sudah sholat zamannya lah, sudah diganti dengan doa. Itu yang
Apa dengan Jadi, tingkatan yang lebih tinggi doa itu daripada lebih tinggi daripada berkorban. berkorban. Ya memang perkembangannya orang-orang beragama kan memang dulu kan kebanyakan dalam bentuk berkorban ya, pengorbanan. Keyakinan orang-orang Jawa kan ada kayak tumbal seperti itu toh. Termasuk hikayat cerita Nabi Ibrahim kan gitu tuh. Berawal dari menumbalkan manusia diganti dengan kambing atau domba itu. Mungkin versi rabi-rabi ini menganggap bahwa itu sudah nggak relevan. Sudah nggak relevan. Dan itu perlu apa ya? Dan kemudian begini reformasi lagi. gitu. Ketika kuil zaman dulu kan juru selamat Mesias datang baru kuil Sulaiman dibangun kan gitu. Ya, ini Lah, berarti ini kan versi versi Robia ini. Lah versi ini Robi yang lain. ya. Jadi gini, saya pernah baca bahwa ada kelompok namanya Neturekarta. Neturekarta ini kelompok bahwa tidak suka dengan Zionisme. Bagi kelompok ini, Zionisme itu malah menyalahi aturan dari Tuhan. Tuhan keyakinan mereka. Maksudnya gini, orang Israel itu boleh membuat negara setelah Al-Masihnya atau Mesiasnya atau juru selamatnya turun. Jadi setelah juru selamatnya turun, baru boleh membuat negara. Makanya kelompok Neturekarta ini sangat tidak suka dengan Zionisme. Berarti di kalangan Yahudi sendiri sebenarnya juga banyak sekte-sekte seperti di Islam itu juga ada ya aliran-aliran seperti tadi ya, sudah ada Zionisme, Neturekarta dan sebagainya. Ya, jadi intinya Neturekarta itu tidak mengharapkan Israel ini ada. Makanya kebanyakan orang-orang Neturekarta itu hidupnya di Iran. Dan rabi-rabi Neturekarta ini itu lebih dekat hubungannya dengan pemerintahan Iran, dengan politikus-politikus di Iran. Itu rabi Yahudi ini? Iya, Yahudi, tapi kelompok Neturekarta. Dan mereka itu kelompok ortodoks atau ultra-ortodoks, sangat kanan sekali. Dan mereka selain di sisi lain, mereka juga menganggap bahwa Israel ini adalah bukan negara Yahudi, tapi negara sekuler. Memang Israel kan terbentuk Republik Demokrasi itu. Jadi mereka menganggap bahwa Israel ini bukan sebuah negara Yahudi atau representasi dari negara Yahudi. Karena menurut keyakinan orang-orang Neturekarta ini, negaranya orang Yahudi itu boleh berdiri, Israel itu boleh berdiri ketika juru selamatnya turun dan membuat kuil Sulaiman, diantaranya itu. Nah, juru selamat yang dimaksud itu siapa? Dajjal atau apa? Ya bukan, Dajjal adalah lawan juru selamat mungkin loh, kalau dalam keyakinan mereka. Kalau di agama-agama Abrahamik mungkin sama lah, bahwa musuhnya mereka dan orang-orang Islam atau orang Kristen Yahudi sama, Dajjal, iblis, mungkin ya garis besarnya itu, memuliakan malaikat dan lain-lain, ya sama saja nama juga, masih satu lingkup Abrahamik ya, mungkin beda dengan agama-agama Dharma. Nah, kita kembali ke sapi merah ya. Berarti kan sapi merah kan kayak sebuah ritual ya, ritual membakar terus jadikan sesuci media untuk penyucian diri orang-orang Yahudi gitu, sebelum masuk ke kuil Sulaiman. Cuman kan gini toh, kadang-kala ini juga ada sebuah kontradiksi ini loh. Kuil Sulaiman kan berkali-kali dihancurkan toh. Kuil Sulaiman itu didirikan era Raja Sulaiman toh, kalau atau Raja Solomon, kalau orang Islam cuma Nabi Sulaiman itu toh. Nah itu tahun-tahun 900-an sebelum Masehi toh. Tapi ketika tahun-tahun 600 sebelum Masehi mendekati 500 sebelum Masehi itu kan sudah dikuasai kelompok Babilonia. Nebukadnezar atau Raja Babilonia itu kan menghancurkan kuil Sulaiman. Nah berarti kan kuil Sulaiman itu juga nggak ada. Termasuk ketika orang-orang Romawi setelah Babilonia itu kan dikuasai oleh Persia. Persia juga sama. Itu ya ibaratnya orang-orang Yahudi itu kelas-kelas keberapa gitu loh. Cuman di era-era ketika Raja Cyrus itu atau Babilonia dikuasai ketika era-era Persia itu kan mereka dipulangkan ke tanah tersebut sekitaran Yerusalem itu. Cuman kan kuil Sulaiman ini sebenarnya masih ada apa enggak, atau gini, menurut keyakinan mereka bahwa kuil Sulaiman harus diadakan lagi atau begitu. Tapi kan di sisi lain mereka mengatakan bahwa kuil Sulaiman ada di bawah Masjidil Aqsa. Tapi kan kalau juga aneh, katanya kuil Sulaiman itu sudah dihancurkan era-era Nebukadnezar, era-era Babilonia dihancurkan, terus dibangun lagi di tempat itu, dihancurkan lagi.
Bahkan di lain sisi juga ada Di mengatakan tempat tadi itu bahkan itu berbeda tempatnya dengan bisa Masjidil jadi Aqsa. beda-beda tempat. Beda tempatnya. Ketika pembangunan kuil Sulaiman kedua itu beda tempat dengan kuil Sulaiman yang pertama. Loh, ini berarti kan rancuh gitu loh. Atau ini hanya sekedar permainan elit politik untuk menciptakan kegaduhan dan akhirnya membuat sebuah proksi-proksi di antara orang-orang di antara kelompok-kelompok itu untuk kepentingan elit global mungkin kan bisa jadi ya. Cuman yang saya herankan dari orang Israel ini, mereka kan rata-rata ya diaspora orang Yahudi kan pinter-pinter loh. Mereka saintis, mereka suka bersentuhan dengan ilmu pengetahuan. Sebenarnya gini ya, menurutku loh ya. Kuil Sulaiman menurut Yahudi, sebenarnya orang Yahudi sendiri menurut saya loh ya, kuil Sulaiman itu menurut saya kuil Sulaiman itu nggak ada. Mereka juga meyakini kuil Sulaiman itu pernah ada tapi sudah dihancurkan, sudah hilang, sudah tidak lagi. Tapi kan dia punya tujuan lain, ingin menguasai bangsa Palestina tadi, ingin merebut negara Palestina. Nah, dengan dasar tadi dia mengada-ada bahwa di bawah Masjidil Aqsa dianggap sebagai ada kuil Sulaiman. Nah, nanti kan kalau itu sudah menjadi latar belakang dia untuk bisa untuk menghancurkan Masjidil Aqsa kemudian menguasai Masjidil Aqsa kan bisa saja. Itu cuma alasan mereka saja sebenarnya. Kalau ini perspektif saya ya, mungkin ingin mengembalikan kejayaan kuil Sulaiman di sana. Ya memang titiknya ya di Masjidil Aqsa. Jadi gini, memang sudah dihancurkan. Cuman roh atau giroh atau sebuah simbol kehormatan orang-orang Yahudi itu harus bisa merebut tanah itu. Karena bagaimanapun tanah itu adalah tanah bekas bait suci atau tanah kuil Sulaiman tersebut, Haikal Sulaiman tersebut. Jadi itu harus direbut kembali. Berarti antara pembangunan kuil Sulaiman yang pertama, kedua ini beda atau sama tempatnya? Sepengetahuan saya beda tempat. Monggo dikoreksi ya dari teman-teman, apakah sama atau beda. Sepengetahuan saya beda. Harusnya kalau tujuannya membangun kuil Sulaiman harusnya kan tidak harus di lokasi Masjidil Aqsa harusnya. Ya mungkin gini, ketika kuil Sulaiman yang pertama itu kan diyakini ya di Masjidil Aqsa, dan pembangunan ketiga ini diinginkan di sana, bukan di tempat lain. Karena bagaimanapun itu sebuah kehormatan orang-orang Yahudi bahwa itu adalah sebagai simbol. Contoh gini, kan kayak di Islam ya, contoh Ka'bah lah. Ka'bah kan sebagai simbol, sebagai pusat kita untuk sholat. Nah, andai kata terus ada kelompok menghancurkan, terus ini andai kata kita ya di pihak Islam seperti orang Yahudi lah, terus itu dihancurkan, otomatis kita juga merasa tidak terima toh. Tapi berhubung kita itu minoritas, kita kaum terjajah, termarginalkan, tetap ngempet. Tapi suatu saat namanya sebuah keyakinan, sebuah iman, jadi tetap saja sasaran kita berarti titik kita atau kiblat kita tetap Ka'bah. Sama dengan kuil Sulaiman itu mungkin sebagai titik atau kiblat mereka, itu harus kita bangun lagi, ibaratnya seperti itu. Jadi ada sebuah spirit orang-orang Yahudi. Meskipun kuil Sulaiman sudah nggak ada, tapi mereka punya spirit bahwa itu loh tempatnya di sana. Bahwa dulu Sulaiman membangun kuil di sana, harus kita rebut kembali. Nah, ini adalah kelompok-kelompok pandangan orang radikal. Cuman kan gini, antara sekte-sekte Yahudi itu juga saling memperdebatkan. Ada yang ingin memperebutkan secara paksa, bahkan ada yang harus mengorbankan sapi merah itu, terus ditumbalkan atau dikorbankan, dibakar, terus untuk sebagai media penyucian diri orang-orang Yahudi baru boleh masuk di Masjidil Aqsa tadi. Terus juga ada kelompok yang mengatakan bahwa kita boleh membangun kuil Sulaiman, membangun kembali kuil Sulaiman tersebut, bait suci tersebut setelah juru selamat turun. Nah ini kan ada sebuah perdebatan gitu loh, termasuk pendirian negara Israel. Nah kelompok-kelompok Netura Karta ini nggak terima bahwa Israel ini adalah negara-negara kafir bagi mereka. Ini bukan negara Israel yang sebenarnya Israel, tapi negara-negara kafir buatan Inggris yang tidak tahu apa-apa soal Yahudi, yang tidak tahu apa-apa soal soal perjanjian Tuhan seperti itu toh. Nah,
kan di antara kelompok-kelompok yang radikal, yang puritan, kanan pun itu kan saling berdebat antara rabi satu dengan rabi lain. Nah, ini sesuatu yang kompleks itu loh. Ini belum lagi kalau kita benturkan dengan kelompok orang Islam. Sebenarnya kalau ada kemiripan ya dengan gerakan-gerakan Islam yang bermunculan yang ingin mendirikan negara Islam. Yang satunya itu ibaratnya menunggu kedatangan Imam Mahdi, baru Islam itu berkuasa. Nah, yang satunya dari pihak kelompok yang lain, ya negara Islam ini harus segera terwujud, tidak harus menunggu Imam Mahdi. Ya mungkin. Ya seolah-olah agak mirip ya, ada kemiripan antara Islam dengan Yahudi. Kalau kita melihat dari sisi politiknya loh. Dari sisi agamanya ya, dari sisi keyakinan. Apakah gini ya? Apakah sebenarnya gerakan Islam yang ingin mendirikan negara Islam ini sebenarnya ingin menandingi gerakan Yahudi yang seperti itu? Kok polanya mirip? Ini kalau versi orang agama universal kan gini. Sebenarnya jalan kita itu satu, tujuan kita satu, cuma jalannya beda. Jangan-jangan itu ya diperdebatkan. Ini versi orang universal saja ya. Jangan-jangan diperdebatkan ini juga sama. Jangan-jangan kuil Sulaiman itu ya Masjidil Aqsa itu. terus kalau kita jawab itu gimana? Soalnya Masjidil Aqsa kan juga sesuatu yang istimewa toh. Termasuk sebagai tempat Isra Mi'raj kalau dalam keyakinan Islam toh. Iya. Perjalanan dari Mi'raj dari bumi ke langit Sabtu 7 kan di Mi'rajnya kan lewat Masjidil Aqsa itu. Oke, berarti gini ya. Kuil Sulaiman ibaratnya gini, Masjidil Aqsa dibangun di atas tanah kuil Sulaiman. Ya. Misalnya seperti itu. Berarti kan ini ada satu tempat tapi ditempati oleh dua bangunan suci bagi kedua agama, yaitu agama Islam dan agama Yahudi. Kurang lebih seperti itu. Gini, coba saya berpandangan universal. Jangan-jangan itu yang diperjuangkan orang-orang Yahudi yang disebut kuil Sulaiman itu ya Masjidil Aqsa itu. Jangan-jangan itu Masjidil Aqsa itu ya kuil Sulaiman. Kalau tanahnya ya, kan katanya kan di awal kan kuil Sulaiman kuil Sulaiman berada di bawahnya Masjidil Aqsa, itu menurut keyakinan orang Yahudi. Lah, berarti kan ibaratnya tanahnya satu tapi dibangun dua bangunan. Enggak, maksudnya gini loh. Ini mau coba saya universalkan. Andai kata ada keyakinan universal terus menggabungkan Yahudi dan Islam. Jangan-jangan yang kita yang mereka rebutkan sama, yaitu Masjidil Aqsa itu aslinya. Loh ya itu satu tempat. Tapi diperebutkan dibangun tadi. Ya, kalau kita bicara masjid, kuil kan terlalu bahasanya terlalu gak Islam. Enggak mungkin terlalu itu loh. Kalau terlalu letterless lah. Terlalu tekstual. Mungkin maksud dari kompleks suci itu ya itu Masjidil Aqsa itu. Oh, berarti gini ya. Jadi ada titik temu loh. Corong ini ya, tempat suci. Kalau orang Islam itu menamanya sebagai masjid. Kalau orang Yahudi menamanya sebagai kuil atau bait, iya. Bait Sulaiman. Jadi aslinya ya masjid itu ya bait itu ya kita pakai bersama. Kan bisa toh. Nggak perlu kita saling berperang gitu loh. Ya sebenarnya selesai harusnya. Jangan itu dulu emang berdirinya masjid itu ya sebagai bentuk dari mengembalikan kuil tadi. Sebenarnya kalau mau cara istilahnya api-api anaten. Ya. Itu lokasi Masjidil Aqsa itu dibagi dua bisa. Kamu menganggap kuil Sulaiman di sini, oke. Kamu saya kasih tempat umat Yahudi beribadah di sebelah sini. Kan itu juga toh, makanya Islam, ada tembok ratapan sebelah barat itu kan sebagai tempatnya orang-orang Yahudi berdoa. Nah, harusnya itu kan bisa dikomunikasikan baik-baik supaya tidak ada perebutan loh. Tinggal monggo orang Yahudi datang untuk beribadah sesuai dengan keyakinan, nah orang Islam datang sesuai dengan keyakinan. Sebenarnya kan selesai. Sebenarnya loh, kalau tujuannya itu soal keimanan loh ya. Mungkin gini aja. Ini berhubung konteksnya konteks keyakinan ya kita nunggu juru selamat saja. Biar juru selamat itu hadir. Jangan-jangan juru selamat itu kita itu juru selamat itu hadir ke sana terus mengatakan sebagai hakim, sebagai untuk menyampaikan yang benar. Bro, kalian bisa bertengkar. Aslinya yang kalian bertengkar kan nggak ada. Kuil, bait atau masjid ya intinya ini pakai bersama. Jangan-jangan nanti juru selamatnya turun seperti itu. Itu kalau pemahamannya dari masing-masing sekte itu seperti itu, selesai sebenarnya urusannya. Nah, tapi permasalahannya kan dari satu sekte satu dengan sekte yang lain berbeda.
yang satu menunggu juru selamat, yang satu sebelum juru selamat Gini datang. Andai kata nanti ya. Wis Sulaiman harus dibangun lah. Ini ada saja ya. Saya kan termasuk orang agnostis lah, nggak percaya gituan. Ya dong. Emang saya cenderung agnostis ya urusan gituan. Cuman andai kata lah. Nanti juru selamat turun, terus dia ngomong, Imam Mahdi saya, Mesias yang Anda percayai ya saya. Terus masjid ya ini, Masjid Al-Aqsa ya ini, bait suci Kuil Sulaiman ya ini, terus gimana? Dan kalian nggak perlu bertengkar, itu hanya jalan saja, jalan kalian saja yang berbeda, cuman tujuan ya sama ini. Terus gimana? Ada kata seorang juru selamat terus mengatakan seperti itu. Nanti kan bisa bertengkar terus kan lucu loh. Terus kan ada. Soalnya gini loh. Kamu kok mengaku sebagai juru selamat? Buktinya mana? Loh, andai kata dia punya mukjizat, tiba-tiba terus orang mati dibangunkan lagi. Maksudnya gini loh. Kan dari hikayat itu kan ada sebuah kesamaan gitu loh. Di Islam ada Imam Mahdi, seorang juru selamat, sama di Yahudi ada Mesias. Runtut juga sama. Nah, termasuk di Kristiani kan juga ada. Cuma juru selamat Kristiani jelas Yesus gitu. Suatu saat Yesus juga turun. Tapi di versi Islam juga sama, atau Nabi Isa juga akan turun. Ya apa enggak? Nah, jangan-jangan ini kalau kita mereka perdebatan, jangan-jangan mereka memperdebatkan sesuatu yang seharusnya sama tapi dibeda-bedakan gitu loh. Contoh lah, aslinya dibahas ini ya mungkin ya mobil Innova lah. Cuman Innova ini versinya orang Kristiani gini, versinya orang Yahudi gini, versinya orang Islam gini. Aslinya ya tujuannya sama itu loh. Sebenarnya kan agama kan awalnya kan satu ya, bapak dari semua agama Nabi Ibrahim ya. Sebenarnya membawa ajaran yang sama sebenarnya. Versi orang Abrahamik gitu itu. Caranya di bawah satu. Cuma seiring berjalannya waktu, apa ya? Satu ini kan menjadi banyak tafsir. Ya. Nah, maksudnya gitu. Kemudian tafsir versi Yahudi, tafsir versi Kristen, tafsir versi Islam seperti itu. Kuil Sulaiman itu kan dari era Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman kan di sana buat tabut perjanjian ya. Ada 10 perintah Tuhan itu dan disimpan di sana. Ini kalau versi religi seperti itu. Nah, kuil Sulaiman ini sudah melewati beberapa ya sangat panjang ya zaman mulai 900 sebelum Masehi sampai sekarang. Dan mereka masih sama memperdebatkan hal yang sama. Sebenarnya gini loh, simpelnya nih, kuil Sulaiman aslinya kan tempat peribadahan bangsa Yahudi kan sebenarnya gitu lah. Aslinya kan gitu. Cara istilahnya masjid lah cara umat bagi umat Islam. Nah ya, Kristen gereja. Kalau mencoba saya tarik ke titik universal saja, jangan-jangan yang diperebutkan itu ya ini loh, yang mau beli Innova ini loh. Cuma punya pandangan berbeda-beda. Karena gini, satu objek dilihat dari berbagai sudut pandang agama masing-masing dengan keyakinan masing-masing. Padahal yang sebenarnya yang diperebutkan ya satu tadi. Soalnya kan gini loh, persepsi orang-orang Islam kan menganggap bahwa Masjidil Aqsa kan suci. Sama orang-orang Yahudi menganggap bahwa kuil Sulaiman ya tempat yang suci bagi dia. Dulu kan sholat atau kiblat orang Islam kan sebelum di Ka'bah di Mekah itu kan di sana toh, di Yerusalem itu, ya di Masjidil Aqsa itu toh. Lah, jangan-jangan itu memang kiblat bersama itu loh. Sebagai pusat sebagai pusat yang suci, tempat suci kita bersama gitu loh. Hanya dengan berkembangnya waktu ada sebuah perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, perbedaan mazhab dan lain-lain itu akhirnya menciptakan sebuah perdebatan. Ini kalau kita lari ke sudut politik kadang-kadang kan ya lucu. Mungkin lucu gini. Orang-orang Israel kan terkenal dengan orang-orang yang sangat banyak orang-orang saintis ya. Orang-orang pemikir-pemikir, orang-orang yang nggak sedikit mereka juga sangat sekuler, ateis gitu. Tapi di lain sisi mereka juga merawat kelompok-kelompok ini. Tapi yang perlu di garis bawahi begini. Menurutmu, kamu percaya nggak
mereka itu berperang atas nama agama? Apa dengan ambisius politiknya masing-masing? Kalau menurutmu? Itu Kalau saya murni melihat perang menurut orang Israel itu agama kayak gini, ada dua kelompok. Satu tujuan, yaitu orang agamis dan orang nasionalis. Orang nasionalis Israel, beratnya kita menjaga Israel ini sebagai bentuk nasionalisme. Tapi kelompok orang-orang yang agamis ini menganggap bahwa kita menjaga Israel itu menjaga bahwa ini adalah tanah perjanjian Tuhan, gitu loh. Bahwa bangsanya adalah bangsa pilihan Tuhan, yang memang sengaja disuburkan untuk kepentingan politik seperti itu. Kalau menurut saya tidak percaya mereka berperang itu atas nama agama. Soalnya gini, semua agama itu kan mengajarkan kebaikan, dilarang membunuh, membantai, dan ini melarang pertumpahan darah. Iya, tapi kan gini toh, tapi kan gini, Yahudi dan Islam bersama, itu agama hukum. Agama hukum, mereka kan punya syariat-syariatnya. Ya, termasuk mencuri kan harus dipotong tangan, jelas. Termasuk kita memerangi, kita kalau terdolimi kita juga wajib memerangi, sama dengan orang Yahudi. Nah kan gini, yang kelompok agama ini menganggap bahwa orang Yahudi sepanjang masa juga selalu terdolimi, bahwa orang Arab menjajah mereka dari mulai zaman kekailafahan hingga saat ini. Makanya mereka terus melawan bahwa tanah ini adalah tanah perjanjian Tuhan, bahwa ini tanah milik kami, bukan tanah milikmu, bahwa kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Itu kamu dijanjikan ini tanah, bahwa tanah ini milik kami, bahwa tanah Palestina ini bukan tanahmu atau tanah orang Arab, itu tanah orang Israel, apa tanah pilihan yang diberikan oleh Tuhan. Itu kalau urusan tanah, kepemilikan tanah itu kan seiring berjalannya waktu, pemilik tanah kan bisa berubah-ubah. Misal saya punya tanah, tanah ini saya jual ke kamu, kamu jual lagi ke orang lain dijual lagi, kemudian anak cucu saya itu suatu kelak nanti menuntut orang lain yang punya hak tanah saat ini, itu tanah milik nenek moyang saya, milik cucu saya, milik kakek moyang saya, milik saya. Padahal saya kan sudah menjual ke kamu sudah kamu jual. Ya, artinya mestinya kan gini, kan itu jadi aturan masalah yang saat ini itu harusnya dipakai. Jangan, lah masnya kan gini ya. Dulu memang anggap saja bangsa Yahudi dulu pernah punya wilayah lah, anggap saja seperti itu. Tapi kan sertifikatnya sudah milik orang Palestina gitu. Maksudnya gitu. Maksudnya gini loh, itulah pandangan secara positif ya, secara hukum positif ya. Cuman kan menurut sudut pandang mereka bahwa itu adalah tanah rampasan, bahwa merasa bahwa orang Yahudi dijajah itu loh, bukan dalam bentuk fair jual beli gitu loh, bahwa orang Islam, orang Arab masuk ke sana itu merampas secara paksa haknya gitu loh, ibaratnya gitu. Cuman yang punya sertifikat memang mereka, cuman ini kan dirampas gitu. Sekarang gini, kok bisa mereka mengaku nek tanahnya itu dirampas? Itu dari mana? Karena dari zaman era-era mulai dari Daud, Sulaiman dan lain-lain, terus mengalami mengalami penjajahan di era Babilonia. Mereka kan terusir toh di era Babilonia, terus di era Persia hingga Raja Sirus untuk mengajak mereka kembali lagi. Berarti kan memang tempatnya di sana, gitu loh. Mau nggak mau ini adalah tanah mereka gitu loh. Karena bagi mereka itu keluar dari tanahnya karena terjajah, termasuk mereka ke Mesir dulu. Mesir dipulangkan oleh Musa. Setelah itu dibuatkan kerajaan oleh Raja Daud hingga ke Sulaiman. Sulaiman membuat kuil Sulaiman tersebut. Kuil Sulaiman ketika eranya Babilonia digusur, dirusak. Akhirnya di tahun-tahun 600-500an sebelum Masehi itu kan dikuasai Babilonia. Akhirnya orang-orang Yahudi ini terpinggirkan. Banyak yang kabur ke tempat lain lah. Mereka menganggap bahwa bangsa mereka itu selalu terjajah gitu loh. Hingga era Holocaust itu mereka akhirnya ingin kembali ke tanah nenek moyangnya, harus direbut. Kalau menurut saya loh, itu kurang pas. Soalnya gini, kita kan tidak tahu perjanjian nenek moyang di Mbian, nenek moyang kita kan terdahulu, kita kan nggak tahu ya. Kenapa kok ada bangsa lain merampas milik nenek moyang kita kan nggak tahu
ada apa di balik perampasan itu, ada apa? Kan kita kan tidak tahu kejadian aslinya secara 100% toh. Pada waktu itu kan apa ya, contohnya itu kan kejadian yang dialami oleh nenek moyang kita terdahulu. Kemudian kita orang baru datang hendak merampas loh. Ini yang sudah dimiliki oleh orang-orang sekarang. Kan yo keliru lah kalau kita merebut kembali. Ya ini versi sudah beda masa. Mungkin pandanganmu posisi zona nyaman gitu lah. Karena tidak punya masalah persoalan itu kan gini ya. Mereka Israel kan kalau kita lihat peta di Timur Tengah, Israel itu sangat kecil loh dibandingkan orang Arab lain itu loh. Itu satu sisi. Makanya mereka secara psikologis ya harus memperebutkan itu. Lah orang Arab punya tanah yang sangat luas di Arab Saudi dan lain-lain. Kok masih ingin memperebutkan ini? Ini pertama, secara psikologis sana. Lah sepanjang sejarah mereka kan diaspora. Mereka adalah orang asli di sana. Makanya orang Jerman sampai orang Nazi sampai membantai ya, karena di Eropa itu orang Yahudi dianggap kotor karena monopoli ekonomi, merusak dan lain-lain. Akhirnya dibantai karena Holocaust. Berarti kan di mana lagi tempatnya orang Yahudi kalau tidak di tempat saat ini. Dulu kan ketika di mandat Britania kan sempat toh mereka ditawari di Argentina atau di tempat itu. Mereka memilih tempat itu karena apa? Tempat leluhurnya harus diperebutkan. Karena apa? Entah itu benar apa tidak, itu kan sudah menjadi sebuah keyakinan. Oke, kalau keyakinan itu tidak melibatkan orang lain. Oke, misal ya, saya percaya Tuhan misalnya. Ini contoh. Tapi kan saya tidak melibatkan orang lain. Saya hanya melibatkan diri saya sendiri dengan Tuhan. Ya, lah, karena itu masalah ini kan masalah tanah. Persoalan ketuhanan toh. Lah makanya ini kan melibatkan orang lain. Lah orang Yahudi menganggap bahwa ini adalah tanah perjanjian Tuhan. Ya ini kamu harus kembali ke sini karena dulu apa? Dia kembali ke kisah Nabi Musa dulu, bahwa Musa itu dijajah oleh orang Mesir, hanya dia untuk pulang kembali ke tanah ini. Nah, tanah ini akhirnya hingga saat ini masih belum jelas gitu loh. Nah, orang-orang Yahudi kan selalu membuat sebuah nubuat yang tertulis di dalam sebuah lewat nabi-nabi mereka toh, dinubuatkan sebuah teks kuno itu. Lah itu turun temurun itu menjadi sebuah dongeng ataupun sebuah keyakinan mereka bahwa orang Yahudi itu sudah terjajah, sudah diusir atau dipinggirkan oleh kelompok-kelompok dari Babilonia, Persia, Sanit, terus ke era-era Yunani, terus Romawi, Bizantium, hingga ke kelompok-kelompok kekaisaran. Berarti kan mereka kekeh gitu loh. Iki tanahku kok. Kita sudah beberapa dasar jajah bangsa lain kok. Apa salahnya aku harus memperebutkan tanah itu? Gitu loh maksudnya. Mari ya. Itu nggak akan ada habisnya Mas. Mari karena kalau kita bicara sejarahnya memang seperti itu. Mari keyakinan itu keyakinannya itu akan berbenturan dengan kepentingan orang lain yang nggak akan selesai kan di situ. Ketika keyakinan aku yakin di sana ada hantu misalnya, selesai karena tidak ada benturan dengan orang lain. Tapi karena keyakinan dengan benturan kalau orang lain ini kan di tanah Israel itu selesai. Keyakinan itu nggak sekedar keyakinan di kepala tidak, tapi sudah disejarahkan gitu loh. Sudah dikisahkan, disejarahkan, ditulis, dinubuatkan oleh nabi-nabi mereka, oleh rabi-rabi diyakini. Ini adalah tanah Israel milik kita gitu loh. Bahwa kita dulu memang dijajah berkali-kali oleh bangsa lain dan kita waktunya kembali. Karena kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Bahwa bangsa pilihan Tuhan adalah bangsa yang terlalu terdolimi. Suatu saat kita akan memimpin dunia. Ya bahasanya seperti itu ya. Ya bagaimanapun tanah Israel itu secara sejarah, secara keyakinan itu kan sudah masuk ke dalam pikiran mereka bahwa itu milik kan di Yahudi sini kan juga ada beberapa sekte lah. Ya. Nah, kan ada yang mengaku seperti tadi ada kelompok Yahudi sing manggon ing Iran. Itu kan juga Turakarta tadi yang tidak mengakui negara Israel. Iya, tidak mengakui negara Israel. Tapi tanahnya tetap sama di sana, gitu loh. Kalau kelompok Turakarta itu gini, monggo tanah itu dipakai dulu. Karena juru selamat belum turun. Nah. Takutnya bagi Turakarta, juru selamat inilah yang akan memberi pedoman. Kira-kira tanah itu ibaratnya gini. Kan itu masih gambaran hanya gambaran saja lah. Jangan-jangan juru selamat turun memberi patoknya ini Mas, ini gini lah, ini wilayahmu, taplingnya gini. Jadi ini milik nenek moyangmu dulu yang dijajah oleh bangsa lain. Sebenarnya kalau
Lah versi Neturakarta itu, jadi Neturakarta itu tidak mau tidak mau mengeklaim bahwa ini adalah negara Israel harus berdiri, tidak. Karena bagi pandangan Neturakarta itu, biarkan juru selamat turun. Karena juru selamat kan wakil dari Tuhan loh. Turun ke bumi menyampaikan mana yang benar, mana yang salah gitu loh. Jadi mana kira-kira yang hak mereka, mana yang bukan hak mereka atau batil bagi mereka itu mana. Makanya perlu juru selamat itu kelompok Neturakarta. Tapi sama Neturakarta, antara Neturakarta dengan orang-orang Israel juga masih sama. Samanya apa? Kesamaannya ya suatu saat akan mendapatkan tanah itu. Kalau orang Israel kan ingin mendapatkan tanah dengan cara secara logis toh. Kita harus berperang, memperebutkan. Kita harus lewat perjanjian, harus melalui aturan, harus melalui sidang PBB, Liga Bangsa-Bangsa dan lain-lain. Nah, kalau versi orang Neturakarta kan tidak, dalam bentuk ingin lebih religi gitu loh. Harus kita menunggu juru selamat turun dulu. Biarkan juru selamat ngomong, memberi pencerahan ke kita. Kira-kira batasnya itu patok di mana saja. Baru kita boleh ke sana. Ya, tapi tetap sama. Titiknya juga di sana. Ya sekitar Yerusalem itu. Harusnya kalau pandangan Yahudi Neturakarta tadi diadopsi, sebenarnya tidak akan menjadi persoalan seribet ini. Pemikiran Yahudi Neturakarta tadi diadopsi, sebenarnya tidak akan terjadi perang seperti ini sebenarnya loh. Nek podo-podo menunggu nih loh maksudnya. Wong Yahudi meskipun gak di tanah ya iso urip sebenarnya loh. Cara ini iso manggon ning gone gabung ning negara Amerika yo gak apa-apa, ning gone Iran yo gak apa-apa. Karena kan memang dulu kan ada sejarah namanya aliyah ya. Aliyah itu ibaratnya kayak proses dari diaspora kembali ke tanahnya. Mulai aliyah pertama sampai aliyah 5 nggak salah. Era Holocaust itu aliyah kelima nggak salah itu. Gelombang kelima. Dah. Mandat Britania atau mandat Inggris kan menginginkan bahwa kalau bisa memang orang-orang Yahudi yang diaspora itu kalau memang ingin kembali ya monggo kembali. Kan saat itu kan Timur Tengah sudah mulai dikuasai oleh Inggris toh, termasuk dunia banyak dikuasai Inggris. Jadi bagaimanapun dunia ini yang ngaplingnya juga orang Inggris gitu loh. Ya. Dan itu sepakati bahwa ketika tahun itu ya harus berdiri negara Israel lewat Liga Bangsa-Bangsa. Bagaimanapun ya memang Israel punya hak di sana dengan beberapa pertimbangan dan beberapa beberapa keputusan saat itu. Sebenarnya kan negara Israel kan sudah diberi haknya, sudah diberi toh sebenarnya. Ya. Sudah dibagi toh antara negara Israel karo negara Palestina kan. Awalnya sudah dibagi. Awalnya sudah dibagi. Mandat Britania sudah dibagi. Cuman kan orang-orang Arab tidak terima. Gitu loh. Orang Arab tidak terima bahwa orang Yahudi tidak boleh di sana. Akhirnya terbentuklah perang. Ya wajar ketika perang pihak yang kalah semakin tergeser, itu ya wajar. Karena bagaimanapun namanya orang perang, aturan perang yang kalah ya harus mengikuti yang menang. Entah itu harus membayar biaya kerugian perang dan lain-lain. Akhirnya secara langsung kan orang Palestina juga kegeser itu loh. Yang berawal dengan perang itu, termasuk perang Yom Kippur itu. Di Yom Kippur kan orang Israel ini kan diserang beberapa sisi oleh orang-orang Arab, tapi dimenangkan oleh orang Israel. Termasuk sebagian wilayah di Mesir itu pernah diambil oleh Israel. Makanya Mesir saat ini itu kalau melihat Israel itu masih ada fobia juga. Di Sinai itu pernah dikuasai oleh Israel. Makanya dulu Transjordania itu kan dibagi dua, ya inginnya Inggris seperti itu. Kita membentuk negara Israel berdamai. Cuman saya pikir mereka orang Barat juga melupakan Palestina gitu loh. Posisi Palestina itu sebuah negara atau tidak itu belum ada kepastian ketika di mandat Britania itu. Nah, mungkin kalau pandangan saya sebenarnya kan orang Israel itu menginginkan kedamaian. Itu intinya, menginginkan kedamaian. Sedangkan orang-orang Palestina menginginkan kemerdekaan. Itu aja. Andai kata orang Palestina itu mendapatkan kemerdekaan, di lain sisi juga Israel ingin garansi bahwa negaranya juga ingin damai. Itu bisa kok saling berjalan. Hingga saat ini kan Israel itu juga tidak diakui beberapa negara, termasuk Indonesia. Indonesia masih tidak mengakui bahwa Israel sebagai negara. Dan Palestina juga sama. Kemarin sampai di sidang PBB kan Amerika memveto bahwa Israel tidak bisa masuk sebagai anggota PBB. Jadi kan ini sangat kompleks dan rumit.
bukan hanya Rumit persoalan sebenarnya. bukan hanya persoalan agama tapi juga persoalan politik gitu loh. Nah, kalau ini kan di konten kita kan kita bicara masalah klinik saja atau masalah di sisi keyakinan ya, intinya seperti itu garis besarnya. Kalau ingin detailnya ya monggo googling saja. Ya garis besarnya seperti itu, bahwa itu adalah tanah diperebutkan orang Yahudi, bahwa orang Yahudi dulu itu terusir dan terjajah. Mereka ingin kembali ke sana, bahwa itu adalah tanah perjanjian Tuhan di sana, bukan tempat lain. Lah menurutmu kira-kira apa solusi untuk mengakhiri perang ya piye? Yaitu Israel berilah kedamaian dan Palestina berilah kemerdekaan itu. Yang dibutuhkan Israel adalah kenyamanan hidup di negaranya, itu aja. Karena bagaimanapun dulu memang Israel awal berdiri sudah diperangi orang Arab. Orang Arab tidak pernah meridhoi Israel itu. Awal berdirinya seperti itu. Ya baru-baru ini orang-orang Arab Saudi dan lain-lain itu cenderung ke pro Israel, ya urusan bisnis akhirnya mau nggak mau ya Israel bisa ada di sana. Dulu kan Arab Saudi dan lain-lain kan sangat anti dengan adanya Israel ini. Loh, Israel ini berarti kan hanya berapa juta ya? Dengan wilayah ya secuil lah. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara Arab lain kan sangat besar-besar, apalagi Arab Saudi, Irak, kan negara-negara besar loh. Mereka dikelilingi oleh orang-orang Islam dari orang Arab loh. Dan mereka merasa sangat terancam gitu loh. Jadi ketika ada orang-orang Barat ya nggak salah, seperti orang Inggris, orang Prancis dan orang Amerika itu secara politik mereka menjaga Israel, entah ada kepentingan bisnis atau kepentingan apa ya nggak bisa kita salahkan. Karena bagaimanapun Israel juga merasa terancam oleh orang Arab. Israel melawan pun juga nggak salah. Orang Arab melawan juga nggak salah gitu loh. Jadi ini kan sesuatu yang rumit dan kompleks. Kalau kita lihat realitas saat ini kan banyak orang-orang di Gaza kan dibantai, dibunuh, nggak, orang-orang tidak berdosa dibunuh kan. Berarti kan sebuah kesalahan fatal gitu loh. Tapi di dalam sisi orang Israel juga nggak salah. Israel itu sepanjang sejarah mereka selalu teraniaya gitu loh. Mulai era Babilonia, sebelum Babilonia, mulai era Musa lah, era Firaun dulu hingga era sekarang, mereka masih merasa sama. Mereka secara psikologis kebangsaan mereka sama. Mereka terjajah, ingin memerdekakan diri, ingin merasakan hidup damai di tanahnya gitu loh. Intinya seperti itu. Kalau ada yang tanya kok wilayah Israel semakin meluas, ya itu dampak dari perang. Karena memang awal berdirinya Israel, orang Arab tidak terima dan mengajak perang. Diladeni oleh Israel gitu loh. Diladeni Israel dan Israel yang menang. Kan nggak salah ketika menang perang dan menambah kekuasaannya. Ya salah SDW. Andai kata dari dulu Arab tidak mau perang dengan Israel ya mungkin sampai sekarang ya aman. Palestina nggak akan secuil itu. Yang dipermasalahkan adalah caranya perang Israel itu loh, yang membabi buta. Itu sebenarnya caranya perang kok ngono loh. Konteks saat ini ya. Konteks saat ini. Sampai dulu warga Palestina ya tinggal berapa persen itu. Bahkan itu berita terbaru 33.000 warga Palestina itu terbunuh, yang mayoritas perempuan dan anak-anak. Itu perang model apa? Itu malah diklaim sebagai zamannya Nazi, itu malah lebih kejam lah perangnya Israel. Ya memang termasuk Afrika Selatan toh, itu sampai membuat pernyataan bahwa Israel sudah melakukan genosida. Saya pikir sangat rumit kalau kita bicara di Timur Tengah, khususnya konflik di Israel itu, karena di sana ada perdebatan agama, ada perdebatan masalah kesukuan yaitu etnis Yahudi itu, dan persoalan politik. Iya, di satu sisi mari ada suatu pihak yang podo kaku nih. Di pihak Israel ya ada ono pihak yang yus kaku lah, terus tidak bisa diajak diskusi kompromi lah. Di pihak Palestina ada Hamas, sehingga iso dijak kompromi. Iya, emang. So, artinya ada dua kelompok keras yang saling bertemu, dan korbannya ya warga sipil. Ini sebagai gambaran saja ya, geopolitik di Israel kan gini, bahwa Israel itu kan memang dimusuhi orang-orang Arab ya, nggak semua Arab sih, sebagian juga kayak Qatar yang lebih cenderung soft atau cenderung ya ada menerima keberadaan Israel. Karena apa? Itu urusannya dengan petrodolar. Arab Saudi, Qatar, nomor Arab kan cenderung bagaimana cenderung ke Israel,
karena bisnis mereka ya dengan Israel. Cuma di sisi lain kan adalah gejolak perebutan tanah di sana gitu. Orang Arab Palestina menganggap bahwa mereka itu terdolimi. Terus tanah mereka terus digeser. Sebenarnya gini kok, kenapa kok Israel kok gelem manggoni tanah itu? Nek kira-kira kok konsekuensinya ini akan terjadi perang terus. Dia kan tahu ya posisinya negara Israel kan dikelilingi negara-negara Arab ya. Iya. Wis ngerti nek negara-negara Arab iki wis gak seneng karo Israel, ngerti negara ning kono. Wis roh nek posisinya terancam. Ya jelas terancam dan di cara dikepung kok, dikepung negara-negara Arab sing ora seneng karo Israel. Tapi Iya. kenapa kok tetap dinggoni? Ya itu sebuah ambisi mereka. Nah, itu keliru ambisi sebenarnya. mereka bahwa mereka itu tidak terima bahwa tanah nenek moyangnya diambil orang lain gitu loh. Yo, Kan dulu dikasih tawaran toh, termasuk di Argentina, tapi mereka menolak. Mereka lebih milih, meskipun gini loh, meskipun peribahasanya gini, saya nggak apa-apa ditaruh di sini dengan wilayah secuil ini nggak apa-apa. Yang penting di sini karena ini tanah leluhur saya. Ketimbang saya dikasih di Amerika Latin lebih luas. Kasarnya seperti itu peribahasanya. Bahwa orang Israel itu memilih di tanah dengan luas wilayah segini saja cukup daripada saya ditampung di. nah, tapi kan konsekuensinya tadi kan itu perang, karena di situ kan sudah ada negara Palestina. Kan? Ya ada dihuni orang-orang lain gitu. Sudah dihuni orang lain. Beratnya gitu. Soalnya dia ini ibaratnya luweh milih nantang perkara, tembak tinggal nonggon sing nyaman. Kan ngono. Ya gampangnya gini lah. Dulu nenek Anda diusir dari rumah tersebut, terus Anda menuntut ini harus diambil kembali. Berhubung nenek Anda kalah karena kalah segalanya, kalah pengacara, kalah apa-apa, akhirnya terusir. Terus Anda gak terima, tetap tuntut. Dan aku siap bacokan gitu loh intinya. Karena itu adalah harga diri keluarga saya gitu intinya seperti itu. Lah mandat Britania kan jelas toh, mandat Inggris kan jelas. Sudah dibagi. Ya, ini saya bukan ngepro ke Israel tidak, cuman kan Arab Saudi emang dari awal emang Arab Saudi, emang orang-orang Arab ini nggak terima di sana dibagi. Bagaimanapun harus jadi milik orang-orang Arab gitu loh. Jangan sampai orang Yahudi di sini. Andai kata dari awal orang Arab dan orang Yahudi, orang Arab tidak mokong atau menerima pembagian itu ya selesai. Kan awal dari tergesernya ke mereka kan gara-gara ya dari itu. Tapi menurut saya lah yo dereng selesai yo mesti selesai. Cara menurutku lah ya kalau melihat apa ya strategi perang Israel kan yo menurut saya licik cara menurut saya loh. Sing dibunuh itu alasannya kok lucu-lucu. Dengan alasan ingin membebaskan Sandra. Sandra cuma 2-3 orang saja. Tapi faktanya malah membantai ratusan puluhan warga sipil yang itu banyak dari kalangan wanita dan anak-anak. Kan yo piye yo? Yo kurang sesuai lah. Saya pikir nggak ada habisnya ya dan nggak ada juntrunnya kalau kita diskusikan masalah Israel ini. Jadi yang sangat kompleks dan rumit di sana ya. Karena dari Hamas dan Fatah pun juga sangat rumit itu loh. Orang Fatah kan menginginkan bahwa mendirikan negara Palestina ya baik-baik saja, nggak perlu gontok-gontokan lah. Tapi orang Hamas kan menginginkan bahwa semuanya harus milik Palestina gitu loh. Harus lewat jalur perang. Pokoknya intinya Israel harus nggak ada. Kan beda dengan orang Hamas. Itu juga rumit itu loh. Hamas Fatah itu sering bertengkar, sering konflik gitu loh. Belum lagi dengan Israel. Lah, Iran sendiri itu kan Syiah sendiri dengan orang Sunni juga sama. Perpolitikan di Timur Tengah sangat rumit. Karena sepanjang sejarah antara orang Iran dengan Arab Saudi itu juga membuat perang-perang proksi. Makanya kayak adanya Hizbullah, ada Houthi di Yaman, termasuk ada Hamas, itu kan proksi-proksi dari Iran juga toh. Terus gini, ini konflik terbaru lah. Kedutaan Iran kan dibom oleh Israel. Salah nggak Israel? Yo menyerang. Yo nek iku kan gak iso ngarani salah bener nek ngono kuwi. Iku kan
debatable nek iku. Nek soal salah bener Ya, jadi gini, kan versinya orang Israel bahwa Iran ini mengobok-obok negara Israel gitu loh, dengan lewat proksi-proksinya. Makanya, yo Israel menyerangnya nggak langsung ke Iran, nggak, yo lewat kedutaan, lewat jenderal-jenderal culiki dibunuh-bunuh karena merasa bahwa orang Israel ini sudah diancam oleh proksi-proksi Iran gitu loh. Nah, tapi ketika Iran menyerang balik, lah Israel juga nggak terima gitu loh. Tapi aku sudah obok-obok Iran lewat proksi ini. Terus aku serang balik langsung loh. Terus apa Israel harus diam? Kan enggak juga loh. Ini kan rumit loh. Nah, yang memulai siapa? Harusnya nih. Yang mulai pertama siapa? Yang mulai pertama ya tetap Inggris membagi dua itu. Ya Inggris saya dibom. Inggris membagi dua adanya Israel dan Palestina itu. Orang Arab udah terima ya Israel dia tetap mokong. Lah kita dibagi kok enggak terima piye? Perang Arab kalah. Asine sing kelirune iku langkah awal. Kenapa kok Israel kok gelem apa bangsa Yahudi kok gelem manggon ning nggone kok ngedek negara Israel ning panggonane ning Palestina. Ya wis kelirune sejak awal iku. Upama ndekne gelem manggon ning nggone Palestina apa Argentina. Ora mungkin jadi perang. Sayem donya sayem wis. Cuma kadang-kadang Israel gini loh. Dia kan bentuk pemukiman yang ilegal loh. Sering apa? Memperluas pemukiman ini. Israel lah. Iya, lah ini di lain sisi yang juga yang tidak disuka orang Palestina sana emang iya bahwa orang Israel itu selalu membuat pemukiman baru digeser terus gitu loh. Ya nek menurutku nek sing repot ya Israel lah menurutku loh ya. Wis dibagi kok isih ya tapi di lain sisi kan keyakinan ngono ah. Orang Arab itu berkali-kali juga menyerang Israel. Ini rumit loh, ini debatable ya kali loh. Dikatakan nanti Arab nggak terima ya bisa, orang-orang Palestina nggak terima bisa, karena bagaimanapun itu tanah awal juga orang-orang Palestina yang miliki gitu loh. Terus ada gelombang-gelombang dari orang Yahudi pulang, orang Yahudi ulang kan otomatis semakin meluaskan wilayah toh. Semakin banyak orang Yahudi berdatangan, orang-orang diaspora berdatangan ke tanah tersebut kan terus akan menggeser pemukiman orang-orang Palestina. Sebenarnya ini loh, kedatangan orang Israel orang Yahudi ke Palestina itu sebenarnya nggak masalah kok. Kayak monggo kayak manggon neng gone tanah nenek moyang nggak apa-apa. Tapi aja ngejeng negara selesai kok. Butam kan manggon. Ini ke masalah mitologi lah. Itu masalah politik akan ada ujungnya. Kan dari keyakinan orang-orang Abraham kan juga ada namanya perang Armageddon ya, perang akhir zaman. Ya ini kan kadang-kadang mereka juga mengaitkan itu dengan perang akhir zaman. Ya, termasuk sapi merah. Sapi merah katanya juga ada versi Islamnya. Sapi merah kan kalau cerita di Islam itu kan waktunya Nabi Musa. Ya. Kan ada di zaman Nabi Musa kan ada pembunuhan. Ada orang mati tapi tidak diketahui pelakunya. Iya. Nah, kemudian Nabi Musa menyuruh kaumnya untuk mencari sapi merah, sapi betina. Iya. Sapi merah. Nah, tujuannya ya tadi untuk mengungkap pelaku dari si pembunuh tadi. Ya. Nah, setelah sapi merah tadi ketemu, kemudian mungkin disembelih ya. Nah, kemudian salah satu bagian tubuh dari sapi tersebut dipukulkan ke jasad si mayat, kemudian mayat tersebut hidup lagi, kemudian bercerita siapa ya pembunuhnya. Itu kalau versi di Islam seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Tidak ada kaitannya dengan apa ya? Nek saiki apa? Tujuannya untuk mendirikan kuil Sulaiman. Iya. Sebenarnya sih itu berbeda. Nah, apakah apa ya? Wong Yahudi kan orang Yahudi dicap sebagai bangsa sing ya pinter ya lah, ya cerdas pinter. Tapi ya mau sering merubah ajaran ya. Dianggap sebagai bangsa yang seneng merubah ajaran nabi-nabinya, sering melencengkan ajaran nabinya. Cara kasarnya dianggap wong ruwet lah.
itu makanya orang Tegar Tengkuk atau Ketika- orang keras kepala. ketika dia ditempatkan dimanapun manggon yang dia ya Membuat masalah. membuat masalah orang Memang sejarahnya emang gitu, orang-orang diaspora Israel itu orang diaspora Yahudi kemana-mana ya, makanya sampai terjadi pembantaian di mana-mana, banyak sejarah di Spanyol, di Itali, Romawi, cara wongis di Jerman kan. Makanya dikembalikan kan, di lain sisi kan orang Eropa tidak mau rumit daripada mereka berdiaspora di sana tidak punya kejelasan, lebih baik pulang. Dan belum lagi faktor sejarah Perang Dunia Kedua toh. Perang Dunia Kedua, Holocaust, orang-orang Jerman ini, orang Yahudi ini tergenosida. Sebenarnya kan ya Yahudi yang ngerubut kan bukan nggak semua Yahudi sebenarnya yang ngerubut kan. Yahudi Zionis ya. Yahudi kalangan tertentu sebenarnya. Mungkin gini loh, karakter genetik mereka itu keras kepala itu aja. Yang membuat orang lain nggak nyaman itu aja. Nah, Termasuk dulu awal-awal pembentukan negara Israel kan sudah sangat kaku sekali toh. Bahwa memang gaya-gaya orang-orang Israel, orang Yahudi kan sangat keras kepala itu loh. Mulai dari dikasih tanah di Argentina atau tanah di Arab itu ya, tetap milih tanah di Arab itu, tetap milih tanah di Timur Tengah. Berarti kan mereka sangat keras kepala gitu. Jadi sangat rumit di sana itu. Mulai dari pembentukan negara Israel sangat rumit. Kadang saya juga di sisi kita juga kasihan dengan Israel. Kalau kita lihat peta dunia, peta Timur Tengah, saya loh Israel itu. Kok gak ikhlas tahu nggak orang Arab ngasih itu, biarkan orang Palestina hidup di Qatar atau di mana itu. ya harusnya gini, harusnya selesai ketika orang-orang Yahudi ini datang ke Arab Timur Tengah, masuk segerombolan sejuta gak apa-apa. Tapi aja ngendekno negara, kowe jadi warga negara Timur Tengah. Selesai deh. Buton kan manggon yang tanah nenek moyang. Ya masalahnya gini loh. Dan orang Yahudi kan membuat negara kan harus beridentitas Yahudi toh. Mereka nggak mau ada kata terus dibuatkan negara ya. Dari tanah Transjordania itu buatkan sebuah negara, dikasih nama Arab Yahudi kan nggak mau. Tetap Israel itu namanya. Termasuk lambangnya, ya harus ada lambang bintang Daud lah. Berarti secara nggak langsung mereka eksklusif loh, nggak mau berbagi dengan yang lain. Kalau kita harus membentuk sebuah negara ya, contoh Indonesia lah. Indonesia berdiri sangat fair toh, dengan musyawarah toh, lewat Sumpah Pemuda. Kan orang Jawa tidak menginginkan Jawa sentris toh. Kalau kita memakai ego masing-masing, otomatis saat itu Sumpah Pemuda ya, bahasa nasional ya bahasa Jawa, karena yang mayoritas orang Jawa, hampir 40% orang Jawa. Tapi kan nggak seperti itu, karena kita bentuk negara Indonesia itu ya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda dalam satu tujuan gitu loh, menyatukan persatuan seperti itu. Lah bisa nggak orang Yahudi dibuat seperti itu? Kan nggak bisa. Lawang dari bendera saja mereka membuat bendera bintang Daud. Ya berarti gini, konflik kayak berarti ya mau wong Israel membuat pemukiman ilegal itu mau untuk memperluas itu mau. Itulah ya konflik besar loh itu tidak bisa dianggap sepele konflik soal lahan itu. Ya intinya rumit lah, termasuk kita bahas saat ini kan konten kita kan konten klenek ya, konten mitologi kok bicara soal politik ini juga sudah rumit. Mungkin kita akhiri saja ya. Sampai jumpa kembali di video-video yang lain. Terima kasih.